Selamat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum anak-anakku kelas 6 SD Negeri Teluan 1 yang Bu Retno sayangi. Apa kabar kalian? Sudah lama banget ya kayaknya Bu Retno tidak menyapa di video pembelajaran. Nah, kali ini kita mulai lagi. Kita harus semangat walaupun meski sekolah di rumah, sekolahnya nggak ke sekolah, di rumah terus, nggak ngapa belajarnya juga di rumah, tapi tetap harus semangat, tetap harus belajar, gitu ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi pengolahan data, tapi dikhususkan untuk min sama modus. Sebetulnya ada 3, min, median, dan modus, tapi kita dahulukan yang min sama modus, sedangkan mediannya akan dilanjutkan ke video berikutnya, seperti itu ya. Nah, sebelum mulai belajar, siapkan dulu buku tulisnya, alat tulisnya, buku matematika, dan jangan lupa tetap harus mandi walaupun belajarnya di rumah, walaupun sekolahnya di rumah. Karena apa? Menjaga kebersihan dan kesehatan itu sangat penting. Oke, kita mulai ya. Nah, ini kita pertama-tama mau mengenal yang namanya diagram batang dan diagram garis. Nah, diagram batang itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini diagram batang dan yang ini adalah diagram garis. Nah, misalkan bagaimanakah cara membacanya? Ya, misalkan ini data diagram batang pengunjung objek wisata dalam 1 pekan. Misalkan hari Selasa. Oh, ternyata dia pengunjungnya adalah 450 kayak gitu. Berarti itu cara membacanya ya. Nah, misalkan yang ini, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 8? Oh, ada 11 anak. Nah, begitulah cara membaca diagram batang. Nah, kita flashback sebentar dulu. Lanjut. Nah, kita mengenal nanti kita mempelajari min sama modus, kita akan mengenal yang namanya data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk data tunggal biasanya akan ditulis berderet seperti ini. Nah, ada juga data tunggal yang disajikan dalam tabel seperti ini. Nah, tapi kalau data kelompok, dia pasti ada intervalnya seperti ini. Nah, tapi untuk khusus kalian nanti, kita hanya akan mengenal yang namanya data tunggal seperti itu. Nah, sekarang kita menginjak ke materinya ya. Apa itu pengertian min atau mean atau bisa disebut dengan rata-rata ya. Min atau mean itu adalah rata dari sebuah data. Rumusnya apa? Nah, rumusnya ini ketutupan ini tulisannya mean ya. Rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, sedangkan modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, jadi dia paling sering ditulis, paling banyak juga kuantitasnya atau jumlahnya. Jadi di sini ada 2 cara bagaimana kita cara mencari sebuah modus, bukan modus untuk memodusi orang ya, tapi ini modus untuk matematika. Nah, caranya adalah mencari nilai yang frekuensinya atau jumlahnya paling banyak dan atau mencari nilai yang paling sering ditulis kayak gitu. Nah, bagaimanakah penerapan antara rumus min sama modus? Kita langsung ke soal ya. Nah, ini ada soal yang pertama. Soal pertama berbunyi data nilai ulangan Ari adalah 9, 7, 8, 5, 6, 9, 8, 7, dan 8. Hitunglah min dan modus dari data nilai ulangan Ari di atas. Nah, ketutupan ini sayang ini. Langkah yang pertama, kalau kita mau mencari min sama modus, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Data diurutkan dari mulai yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi tadi, misalkan ini diurutkan, dimulai dulu dari nilai yang paling rendah. Berapa? 5. Jadi 5, terus 6, terus 7. Bu, 7-nya itu ada 2, berarti ditulis 2 kali. Ya, harus ditulis 2 kali. Karena itu kan sudah beda orang, jadi memang harus ditulis 2 kali, kayak gitu. Nah, 8-nya juga ada 3, ditulisnya juga 3 kali juga. 9-nya ada 2, juga ditulis 2 kali, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengurutkan, kita masukkan nilai-nilai tadi ke rumusnya. Jangan lupa sambil mengurutkan, sambil menghitung banyaknya data. Banyaknya data itu, ya ini tadi, ini kita hitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oh, berarti banyaknya data itu ada 9. Nah, terus kita jumlah, jadi 5 ditambah 6, nah jadi seperti ini ya. Kemudian kita bagi dengan 9, ditambah dulu baru dibagi. Nah, ini
dibagi 67 dibagi 9 hasilnya adalah 7,4. Jadi ini adalah meannya. Lah modusnya berapa? Nah modusnya kita lihat dari nilai sekian ini tadi, mana yang paling banyak jumlahnya, mana yang paling sering ditulis. Berapa coba? Ya, benar sekali, 8. Kenapa 8? Karena kalau misalkan dibandingkan dengan teman-temannya, 5 itu jumlahnya cuma ada 1, 6 ada 1, 7-nya ada 2, 8-nya ada 3, 9-nya ada 2. Nah, yang paling banyak adalah 8. Berarti modusnya adalah 8. Nah, kalau kita tadi berkutat dengan data tunggal yang ditulis secara lurus, sekarang kita berkutat dengan data tunggal tapi yang ditulis dengan tabel. Nah, seperti ini. Bu Retno punya soal ini, maaf ketutupan ya. Jadi ada tabel data buku kelas 6. Nah, ini ada buku cerita, ensiklopedi, life skill, pelajaran, sama kamus. Kita diminta untuk menghitung min sama modusnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau yang data tunggal yang tadi, yang ditulis berderet tadi, itu kita harus pakai langkah untuk mengurutkan ya, tapi kalau untuk tabel kita tidak perlu mengurutkan. Jadi kita langsung pakai aja, langsung ngitung aja kayak gitu. Jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini. Nah, jadi jumlah-jumlah yang di sini ini kita jumlah dulu. Kemudian dibagi banyaknya data. Ingat, banyaknya data itu jenisnya ini loh. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka jadinya seperti ini. Jika dijumlah hasilnya adalah 420, terus dibagi 5, jadi hasilnya adalah 84. Begitu ya. Nah, terus modusnya berapa, Bu Retno? Kita balik lagi ke tabelnya. Mana yang jumlahnya paling banyak. Nah, yang paling banyak di sini adalah buku cerita. Berarti modusnya adalah buku cerita. Seperti itu. Nah, ini untuk tabel yang berupa jenis-jenis buku ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita dihadapkan dengan tabel yang seperti ini. Nah, nilai ulangan. Jadi di sini ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Ada yang dapat nilai 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, biasanya kalau dalam satu kelas itu yang dapat nilai 6 tidak mungkin hanya misalkan cuma 1 Bu atau 2, bahkan ada yang 3. Nah, gitu. Nah, kalau untuk yang ini kita harus ada satu langkah lagi untuk menghitung mean. Langkahnya apa? Langkahnya adalah kita menambahkan satu kolom di sini dan satu baris di sini. Jadinya seperti apa? Seperti ini. Nah, ya. Jadinya seperti ini. Jadi kita menambahkan kolomnya yang sebelahnya ini berisikan yaitu nilai dikali dengan jumlah siswanya. Terus baris yang paling akhir kita kasih jumlah. Nah, kenapa kok seperti ini, Bu Retno? Karena seperti ini. Ya, seperti yang kita tahu tadi ya, nilai 7 yang dapat itu 4 orang. Beda dengan yang tadi. Buku cerita ya sudah cerita saja satu-satu kayak gitu. Ngitungnya persatuan. Kalau yang ini kan 7, tapi yang dapat nilai 7 itu ada 4, berarti harus dikalikan dulu, kayak gitu. Nah, setelah kita kalikan, bagaimana cara mengalinya? Ya ini, tinggal nilai dikalikan dengan jumlah siswa. 6 kali 1 hasilnya 6, 4 kali 7 hasilnya 28, 8 kali 5 hasilnya 40, dan seterusnya ya. Kemudian kita jumlah. Jadi ini jumlah siswanya kita jumlah di sini, terus jumlahnya yang hasil pekaryan tadi kita juga jumlah di sini. Baru kita bisa mencari meannya. Meannya itu atau minnya itu adalah hasilnya perkalian tadi, jumlahnya tadi dibagi dengan jumlah siswanya. Hasilnya adalah 8,06 atau kalau dibulatkan jadi 8,1 seperti itu. Nah, untuk modusnya gimana? Untuk modusnya ya gampang, kita tinggal cari jumlah siswa yang paling banyak. Di sini yang paling banyak berapa? Oh, 5. Jangan pernah ditulis 5, tapi kita tarik ke sana berapa toh? Oh, 8. Jadi modusnya itu bukan jumlahnya tadi ya, tapi nilainya ini loh modusnya, 8. Gitu nggih? Nah, Bu, kalau misalkan dalam soal nanti ada variasi diagram batang dan diagram garis yang disuruh untuk mencari min sama modusnya. Gimana, Bu? Nah, sama dengan kita yang tabel tadi, tapi bedanya adalah si diagram ini kita ubah dulu menjadi tabel. Baik diagram batang maupun diagram garis kita ubah menjadi
tabel. Nah, sekarang Bu Retno tanya, misalkan Bu Retno punya diagram batang seperti ini. Ini kalau misalkan kita ubah menjadi tabel, itu akan menjadi tabel yang seperti soal yang ini, yang tadi, yang buku cerita, terus ada buku ensiklopedia, atau yang tadi nilai-nilai tadi, coba. Yang mana? Ya, benar sekali. Dia akan sama dengan tabel yang cerita kayak gitu. Nah, berarti nanti penyelesaiannya juga akan sama dengan soal yang model tabel cerita tadi, gitu ya. Nah, kalau yang ini, nah ini kan sama kan soalnya dengan nilai-nilai tadi. Nah, berarti ini kita harus menambah satu kolom lagi dan mengalihkan. Begitu ya. Nah, untuk kalian semoga jelas penjelasannya dari Bu Retno. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak jelas atau sesuatu yang kalian belum pahami, silakan bisa ditanyakan ke Bu Guru, kayak gitu ya. Nah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap jaga imun tubuh, makan yang bergizi, yang bernutrisi kayak gitu, dan hindari untuk piknik terlebih dahulu gitu ya. Jadi tetap di rumah aja gitu ya. Tetap semangat dan berdoa semoga pandemi ini cepat selesai biar kita cepat sekolah. Terima kasih sudah menyimak video dari Bu Retno. Semoga kalian paham dan semoga kita cepat bertemu. Seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat.